Kita diskusikan tentang tahapan pilkada yang berada di suasana COVID-19. Bahwa ternyata pencegahan virus corona melalui prosedur tetap atau protap COVID-19 itu diatur di tahapan pilkada. Mulai dari peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan peraturan terkait lainnya, itu mengatur tentang bagaimana jangan sampai sebaran virus corona terjadi di momentum pilkada. Saya mau ngobrol sama Ketua Bawaslu Kota Manado, Marwan Kawinda, untuk yang kesekian kalinya. Sehat Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasih dekat mic-nya dong. Oke deh. Oke. Ketua, kita kemarin gelar pengawasan di tahapan pilkada kaitannya tentang pendaftaran calon. Toh, ternyata masih saja banyak iring-iringan massa yang dibawa oleh pasangan calon. Kita udah bikin konsensus lewat pertemuan, lewat himbauannya Bawaslu juga ke partai politik, bahkan ke Polresta untuk mengingatkan jangan sampai ada iring-iringan. Tetap saja terjadi pengumpulan massa. Yang saya heran, kita mau konsekuensi hukum dari itu seperti apa? Itu penanganannya gimana? Coba barangkali masyarakat kepingin tahu. Oke. Sebenarnya sih di aturan per KPU itu sendiri kan itu melarang sih arak-arakan atau pawai atau apa konsentrasi massa yang ke tahapan pendaftaran calon, baik mengarah ke KPU maupun sesudah. Itu. Tapi kan ini namanya euforia masyarakat, euforia pendukung bagi pasangan calon itu kan susah dibendung oleh pasangan calon itu sendiri. Kemarin itu sampai kemarin itu Bawaslu sudah jauh hari sudah menghimbau baik ke partai pendukung maupun pasangan calon itu sendiri itu disampaikan itu hindari masalah ini kan lagi suasana pandemi atau bencana non alam ini. Siapa yang bisa perkirakan sesama kita itu tidak membawa virus seperti itu. Nah, pemerintah dalam hal ini untuk mencegah penyebaran virus itu maka dibuatlah protap pencegahan COVID seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, kemarin itu kan ada juga yang tidak pakai masker, juga jaraknya juga sudah tidak sesuai. Itu yang sangat disesali. Tetapi kan Bawaslu kemarin sudah menganjurkan sebelum mengajukan ke pendaftaran itu, Bapak sendiri sudah menyampaikan itu di tengah-tengah dukungan. Mau nggak mau saya harus bilang gitu, karena memang masa terlalu banyak gitu kan. Nah, hanya memang yang saya sempat juga jujur agak khawatir, bukan khawatir ya, jangan sampai kita Bawaslu itu melakukan semacam tindakan yang di luar wewenang. Jadi saya akhirnya berpikir ini bukan cuma soal Bawaslu, KPU dan penyelenggara pilkada deh, tapi soal keselamatan. Makanya saya langsung keluarkan statement. Kami akhirnya punya kapasitas meminta kepada KPU jangan dulu deh dilanjutkan penyelenggaraan tahapan pendaftaran. Karena ini situasinya orang numpuk kayak gini kan gitu. Walaupun tidak ada landasan hukum tertulis ya, tapi pada dasarnya seperti itu. Nah, cuma memang yang jadi repot adalah sebenarnya konsekuensi hukum atau konsekuensi logis bagi orang yang tidak memenuhi protap itu apa? Khusus kaitannya dengan pilkada ya. Kalau di tempat lain kan urusan berbeda lagi. Kalau itu sih di pilkada juga kan kelemahan regulasinya kan nggak ada sanksi. Tetapi kan ada sanksi di peraturan lainnya seperti undang-undang yang penyebaran penyakit menular. Itu yang ada sanksinya. Tapi itu bukan domain Bawaslu kan. Itu adalah domain penegak hukum yang lain seperti itu. Tapi setidaknya Bawaslu sudah menganjurkannya itu dan sangat disyukuri kemarin juga didukung dengan bakal pasangan calon yang menyampaikan itu aja masa juga membubarkan akhirnya kan kita konfirmasi aja ke pasangan, ayo dong konfirmasi ke masanya untuk bubar. Ya semua tanggung jawab ini kan ada di semua stakeholder dan semua yang punya kepentingan terhadap pilkada ini juga punya tanggung jawab bersama untuk
menghindari COVID ini seperti melakukan protap COVID. Walaupun itu pendukung yang sulit, tapi adalah tanggung jawab bersama sih sebenarnya. Ada sebenarnya yang menurut saya Ketua ya. Tentu mereka yang hari ini statusnya mencalonkan diri juga merasa dalam tanda kutip kalau yang kandidat lainnya menggunakan massa yang maksimal, terus dia cuma datang dengan 36 orang yang ditentukan oleh KPU itu, tentu ada semacam psikologi yang berbeda. Wah, masa kemarin banyak orang apa semua. Jadi udah bukan lagi bicara soal menjaga kesehatan, tapi soal ini gengsi. Kan biasanya secara psikologi euforia orang di ruang-ruang publik yang kaitannya untuk mencalonkan diri atau mau berkampanye, kadang-kadang kan orang menilainya dari banyak masanya tuh enggak. Seolah-olah kalau banyak masa mengantarkan ke KPU berarti itu calon pemenang. Kalau cuma sedikit yang dibawa berarti itu, padahal kan urusan TPS dan urusan itu lain lagi ya Ketua ya. Kalau masalah COVID ini, kalau memang dari pasangan calon pun tidak punya tanggung jawab itu, bisa saja kita semua menanggung resiko semua ya, pilkada dan akhirnya begitu. Bisa ditunda. Betul. Seperti itu. Jadi kita jaga karena setahu saya di pilkada itu masih ada peluang untuk ditunda pilkada. Itu gimana maksudnya gitu? Nah, kalau suasana COVID ini sudah, kalau misalnya kita sudah zona merah atau zona itu yang sulit dikendalikan dan tenaga kesehatan atau fasilitas sudah tidak mampu menjamin atau menerima atau memberi jaminan kesehatan untuk yang kena COVID itu bisa saja kita. Ya termasuk kalau akhirnya penyelenggara dan juga peserta pilkada itu justru menjadi klaster baru bagi sebaran virus corona. Itu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita semua bersama sebenarnya. Jadi bukan saja di Bawaslu atau KPU itu dia, tetapi seluruh masyarakat juga menjadi pihak keamanan juga kan kewalahan juga. Ya tapi masih di ruang publik masih ada juga masyarakat yang tidak terlalu meyakini corona ini sebagai sebuah penyakit sebagaimana yang diberitakan, sehingga mereka udah berkerumun aja dah di momentum pilkada kayak gini, enggak masalah atau gimana? Ada sih masyarakat seperti itu, tapi kan kita tidak bisa apatis seperti itu kan. Sudah banyak kayak Jakarta sekarang sudah ini 1.000 lebih hari ini ketambahan. Manado juga kan akhir ini juga sedikit, tapi kan masih ada yang tetap positif. Jadi kita tidak bisa apatis dengan itu atau itu, tapi kita harus jaga bersama lah seperti 3M katanya, memakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Mencuci tangan, masker dan menjaga jarak. Itu saja 3M. Itu yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Saya kira. Kita di Manado nggak ada ya yang positif ya di rapid di swab kandidat yang 4. Yang jajaran kita. Tapi kan tidak menjamin. Termasuk yang pasangan calon kemarin. Tidak ada. Hasil swab juga mereka negatif. Tapi di pengumumannya Pak Fritz di status Facebook beliau informasikan ada 30-an lebih di sekian ratus kabupaten kota yang ternyata positif kan gitu. Nah ini yang saya jadi khawatir soal juga Ketua. Kalau kesadaran masyarakat saat mengantarkan calon mereka ke KPU saja masih berkumpul-kumpul seperti itu, aku nggak bayangkan nanti kalau seandainya momentum kampanye. Saya nggak tahu ya, kita kan belum jelas nih ada aturan bagaimana di mekanisme kampanye nanti. Kalau mekanisme kampanye yang di PerKPU 6 dan PerKPU 10 yang perubahan ketiga itu PerKPU 5 baru mengenai kampanye ini. Kalau kampanye terbuka atau yang itu kan cuma 1 kali untuk calon wali kota dan bupati atau wali kota. Kalau untuk gubernur kan 2 kali. Nah itu juga dibatasi oleh masa itu, kalau itu cuman rapat terbuka itu yang rapat terbuka. Itu cuman saya lihat itu cuman 100 paling banyak. Nah masalahnya ini yang perlu disosialisasikan juga bagi pasangan calon untuk kampanye dan tim kampanyenya ini. Masa itu yang harus artinya memang teman-teman KPU harus lebih intens menginformasikan ke mereka. Harus sosialisasi. Tadi juga ketemu Pak Kapolres juga ada Zoom meeting tadi bersama Pak Kapolri dan Bawaslu serta KPU. Itu kita juga bincang-bincang gimana sih strategi ke depan untuk itu. Untuk mencoba bagaimana memfasilitasi apalagi di ruang terbuka itu. Nah itu yang lagi dicoba dilihat gimana sih. Nah salah satunya kita lebih sering sih untuk ketemu dengan atau rapat koordinasi dengan
pasangan calon maupun tim sukses itu sendiri supaya diingat-ingatkan seperti itu. Kawalan juga pihak keamanan. Iya, pastilah. Susah itu kan. Baru ada di ruang rapat tertutup kan di ruangan. Itu kan paling banyak 50 orang. Itu yang regulasi yang ada itu 50 orang. Nah, siapa yang menjamin untuk itu? Kan berarti tim kampanye dan pasangan calon punya apa domain besar untuk menjaga ini, sudah mensortir siapa-siapa sih yang bisa ada. Tapi tetap saja Ketua, kalau tidak ada sanksi. Jadi protap ini, nah setahu saya juga sih kemarin waktu ngobrol sama Pak Alfitra yang dari DKPP, beliau bilang sebenarnya ada Inpres 6 itu yang menginstruksikan kalau seandainya ada perkumpulan-perkumpulan gitu, Bawaslu sebenarnya bisa rekomendasi aja ke Satpol PP gitu kan. Satpol PP itu bisa bubarin kan, Satpol PP atau polisi juga punya domain bisa, untuk membubarkan. Jadi cuma sifatnya membubarkan, tidak punya konsekuensi hukum terhadap bakal pasangan calon di masa kampanye ini. Nggak ada kan, itu yang jadi karena nggak mungkin juga hanya gara-gara perkumpulan atau kampanye yang model seperti itu seolah-olah kemudian menjadi batu sandungan buat bakal kandidat. Tapi kalau memang mau tegas, kenapa enggak? Supaya betul-betul protap itu dijalankan. Karena dia bukan cuma sekedar aturan, tapi ada substansi di sana. Belum kena virus, Ketua? Belum. Memang tadi sempat dengan sempat virus. Kapolres. Sempat Pak Kapolres. Saya kira sempat kena virus. Pikir-pikir gimana sih membubarkan massa, sedangkan ini kan COVID. Protap biasa kemarin kan pakai tameng. Tameng petugas. Yang notabene juga mereka berkumpul kan. Sekarang kan tidak bisa. Jadi seperti apa? Ya mungkin gas air mata. Yang penting bubar aja. Aduh. Ini kan lebih repot nanti. Iya. Di sini dibutuhkan kesadaran masyarakat, dibutuhkan pengetahuan masyarakat. Bahwa COVID-19 ini meski dia tidak lagi menjadi isu yang populer sejak pilkada sedang digaungkan, walaupun di beberapa daerah sebenarnya pilkada jadi nggak genit, bukan genit ya, jadi nggak lagi seksi karena kok genit gitu, nggak seksi lagi karena masyarakat yang punya kesadaran tentang kesehatan berpikir ngapain mengurusi pilkada, kita ini lagi sibuk cari duit, apalagi COVID begini kan bla bla bla. Nah tapi di Manado saya lihat terputar lebih seksi pilkadanya ketimbang COVID gitu. Itu kira-kira pengaruh apa ya gitu ya? Animo masyarakat berpolitik loh di Manado ini saya lihat agak kencang. Agak tinggi sih, dan euforia dukungan itu masih kuat sih. Betul. Yang ke figur-figur itu seperti itu sih. Saya lihat juga di medsos ini juga rame sih. Ngeri. Medsos. Jadi Bawaslu mulai, jadi kita waktu pasangan calon datang itu kan saya sering tuh selain melakukan bukan verifikasi ya, melihat lagi berkas-berkas yang mereka bawa, saya ambil kesempatan di paslon-paslon, saya bilang per tanggal 23 kalau memang sudah ditetapkan umur panjang, kami meminta kepada Bapak Ibu tertibkan sendiri balihonya. Ingatkan pendukung-pendukungnya untuk tidak berlebihan dalam kampanye atau memberikan dukungan. Ya berikan dukungan oke. Kritik pasangan yang lain silahkan, tapi tidak ada fitnah, tidak ada hoax, tidak. Nah itu kerepotan-kerepotan yang bakal kita terima di Pilkada 2020. Kalau menurut Ketua, bagaimana situasi Manado di Pilkada 2020 ini kalau kita akhirnya ujung-ujung berhadapan dengan pendukung-pendukung pasangan calon yang masih saja terjebak dengan cara-cara klasik, bertengkar? Kalau sih lihat pengalaman beberapa hari ini, 3 hari terakhir itu saya lihat masyarakat sih masih bisa memperhatikan kalau disampaikan. Jadi strategi sekarang ini sebaiknya baik Bawaslu, KPU maupun pihak keamanan itu perbanyak sosialisasi, saya kira lebih bagus sosialisasi ke masyarakat bahwa dampak COVID ini begitu serius sebenarnya. Itu yang perlu disadari ke masyarakat itu supaya bisa ada. Memang tidak bisa dipungkiri sih ada dimobilisasi mungkin ini. Betul. Nah itu yang jadi tanggung jawab bersama sebenarnya sampai pasangan calon juga ini sering-sering disampaikan seperti. Kalau Ketua melihat komposisi pasangan calon yang mendaftar di KPU ini, Ketua melihat kalau kita bicara soal kerawanan pilkadanya bagaimana? Kan cukup representatif ini, ada kelompok tertentu ya kan. Saya melihat nih dari kacamata sosiologis, figur-figurnya beragam.
ya kan? Ada dari etnis tertentu, kelompok tertentu, agama tertentu, semua kayaknya bertarung. Entah siapa yang dominan, siapa yang menang kan urusan pilihan hati nurani masyarakat masing-masing. Cuma apakah kemudian dengan masyarakat yang heterogen di Manado ini, Ketua melihat potensi konflik sosialnya tetap akan tinggi atau justru seperti apa? Kalau saya lihat sih dengan COVID ini, saya kira menurun sih. Oh gitu ya? Karena ya akhirnya juga kesadaran untuk masyarakat untuk COVID kan juga artinya juga tinggi sebenarnya. Ada kekhawatiran juga dari masyarakat sebenarnya. Iya. Sampai itu juga kan walaupun ada tadi kemarin yang euforia dukungan itu juga kan banyak juga yang pakai masker segala macam. Sampai itu juga kan. Cuman yang jarak itu yang susah. Jadi ya kalau dilihat, kalau kita sering-sering sosialisasi bagi seluruh stakeholder yang ada, pemangku kepentingan yang ada sering sosialisasi, saya kira itu efektif untuk menghadapi pilkada ini ke depan. Tapi paling rame-rame pertengkaran itu di medsos kayaknya. Karena medsos metode kampanye akan lebih dioptimalkan oleh banyak pendukung dan juga pasangan calon. Ngeri juga ya, Ketua. Nah, kalau kita Bawaslu sebenarnya apa yang paling penting kita sosialisasikan ke publik selain soal penanganan COVID itu? Terkait bagaimana kemudian pilkada ini pertama tidak menelan korban di penyelenggara itu sendiri, yang kedua tidak mengorbankan pasangan calon. Tapi kan kalau pasangan calon bisa bilang kalau saya kalah ya saya korban. Jadi maunya dua kursi, satu wali kota, wakil wali kota itu direbut oleh semua mereka dan mereka duduk semua aja jauh lebih bagus. Jadi nggak ada yang korban. Yang perlu dipikirkan sebenarnya dampaknya ke masyarakat itu sendiri. Iya kan, bagaimana kita momentum sekarang memilih pemimpin, tapi kan jadi klaster baru di pilkada ini. Itu yang perlu dipikirkan bersama. Jadi COVID ini kita tidak bisa anggap remeh, tapi kita harus hadapi dengan serius. Dengan protap yang ada kita harus konsisten dengan itu sebenarnya. Itu yang salah satu itu. Tapi ya karena ini kaitannya dengan COVID-19, sebenarnya meski penyelenggara pemilu punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi yang optimal, aku pikir juga negara dalam hal ini pemerintah tidak boleh tutup mata juga gitu. Gugus COVID kan itu atau Satgas COVID itu juga sebenarnya sebaiknya terlibat dalam setiap tahapan pilkada itu sendiri. Sebenarnya itu supaya sosialisasinya, penyampaiannya lebih akurat, saya kira seperti itu. Bagus dilibatkan sih Satgas COVID seperti itu baiknya. Kira-kira kalau kita nunggu COVID berakhir, pilkada kapan ya, Ketua? Saya kira tidak ada pilkada kalau kita menunggu itu. Jadi pilkada harus tetap jalan seperti amanat undang-undang, amanat Perpu atau amanat undang-undang nomor 6 ya terakhir itu. Jadi saat ini amanat undang-undang kan pilkada itu tetap jalan, tapi dengan memperhatikan itu kan protap yang ada. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa tertunda kalau kita tidak punya atau masyarakat itu tidak punya kepedulian terhadap ini. Protap untuk mengantisipasi penyebaran COVID itu sendiri. Itu seperti itu sih. Ini juga kerepotan kita soal momentum pandemi ini justru dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk memberikan bantuan sosial sebagai modus gerakannya, yang ternyata juga kalau kita mau timbang-timbang ya praktek politik uang terjadi lagi gitu. Tapi dengan atas nama bantuan sosial di momentum COVID, karena memang tidak sedikit masyarakat yang masih butuh uang, butuh beras. Menghadapi orang yang atau tim kampanye atau tim sukses atau apa sebutan namanya ini yang berkedok politik uang tapi memberikan bantuan sosial ini yang agak repot. Ya, tantangan bagi Bawaslu sebenarnya. Ya kita mau hukum bagaimana kalau seandainya bilang ini bantuan sosial kok. Tapi kalau bantuan sosial yang tidak punya embel-embel untuk bantuan sosial yang tidak punya embel-embel is okay. Kampanye it's okay. Tapi kalau bantuan dengan embel-embel itu kan apalagi anggaran pemerintah dipakai untuk kampanye, itu lebih fatal. Aku kemarin bilang sama wali kota waktu beliau daftarkan istri beliau sebagai bakal calon. Saya bilang, Pak Wali, kalau bisa kami Bawaslu akan menghimbau walaupun tidak ada aturan mainnya. Jika berkenan, sebaiknya bantuan-bantuan sosial itu diminimalisir, kalau perlu tidak perlu didistribusi sampai dengan selesai pilkada. Repot juga sih. Repot juga.
karena memang nggak ada landasan hukumnya ya. Cuma maksud saya gini, dalam konteks pencegahan kan Bawaslu urusannya pencegahan. Supaya jangan sampai dibaca buruk. Ya kita harus terang-terangan saja Pak Wali Kota kan biar bagaimana istri beliau nyalon, ya kan. Kemudian wakil wali kota juga nyalon, ya kan. Terus ketua DPRD provinsi nyalon. Yang satunya juga anggota DPR yang ada di di Kota Manado. Artinya relasi kuasa, relasi kewenangan, relasi kekuatan politik yang berada di tempat yang strategis itu sedang berada di ruang publik untuk berkampanye. Tentu ada fasilitas-fasilitas negara yang mudah-mudahan mereka tidak manfaatkan, tapi akan tersalurkan atas nama negara, tapi ujung-ujungnya ada muatan politis di sana. Nah itu makanya saya bilang ke Pak Wali ya kita akan surati saja soal nanti tetap akan distribusikan urusan belakang. Nah tahu nggak yang waktu itu muka-muka asam dengan saya, bukan pendukung, bukan tim sukses, bukan, tapi yang agak muka asam mereka yang kebetulan mau menerima itu. Menerima bantuannya. Teman-teman lansia agak marah-marah. Dia bilang, ya itu kan cuma konteks pencegahan. Nggak masalah didistribusikan selama ini barang pemberiannya, distribusinya berjalan secara profesional. Tapi kita bisa kan atas nama Bawaslu, setiap distribusi bantuan sosial atas nama APBD yang diberikan oleh pemerintah, yang notabene-nya kemudian ada situasi politik seperti ini, kita awasi. Iya, menjadi tugas Bawaslu kan dalam tahapan, apalagi sudah memasuki masa kampanye nanti. Kampanye, kan? Sudah ada calon sekarang. Sudah ada calon setelah tanggal 23 itu. Kewenangan Bawaslu sudah ada sih seperti itu untuk pengawasan maupun penindakannya nanti seperti itu. Nah sekarang kan banyak masyarakat tanya-tanya, apa sih yang Bawaslu lakukan, banyak ini baliho apa segala macam yang ada. Baru tadi dari RRI juga menanyakan itu. Bagaimana Pak Ketua dengan ada salah satu ini yang figur juga ibu PKK banyak sosialisasi sebagai ibu yang IFA itu segala macam. Itu bilang kalau sekarang sih belum jadi masalah apalagi. Tapi kalau penetapannya juga itu juga atas nama misalnya ibu PKK apa segala macam, itu bukan alat peraga kampanye seperti itu. Itu juga dia. Tapi kan masyarakat menilai itu ini itu calon. Tapi regulasinya seperti itu kalau itu. Tapi Bawaslu dalam setiap tahapan juga akan menghimbau bagi pasangan calon maupun partai pendukung itu hal-hal yang yang punya punya nada-nada kampanye atau sosialisasi, walaupun itu bukan alat peraga, itu kita himbau diturunkan supaya mendidik juga, tanggung jawab bersama kan mendidik. Karena alat peraga kampanye itu kan biasanya dia harus ada unsur-unsur citra diri seperti gambar partai politiknya, identitas bahwa dia sedang mencalonkan diri. Tapi ya secara etik jauh lebih baik tidak perlu ada baliho apapun kendati itu bukan atas nama calon. Iya betul. Menurut apalagi saya seperti di gedung-gedung pemerintah, ruang publik. Tempat ibadah seperti itu ya. Inilah masa pandemi ini juga sebenarnya memberikan pendidikan politik yang baik sebenarnya bagi kita untuk taat semua. Kan ini kita mau, kalau bagi pasangan calon sih tidak melakukan juga punya dampak terhadap konstituennya, ya kan bisa saja kan. Nah itu menjadi tanggung jawab dan pendidikan politik bagi kita semua sebenarnya, lebih melihat objektif, punya resiko lebih besar sebenarnya kan. Yang jangan dilupakan juga Ketua, masih ada orang berpikir bahwa, dan memang faktanya demikian, apa-apa yang tidak diatur atau apa-apa yang tidak dilarang ya kerjakan aja. Kan itu. Iyalah. Yang dilarang jangan dikerjakan, yang tidak dilarang kerjakan aja. Tapi kan masyarakat sekarang kan sudah kecerdasan masyarakat penting ya, melihat itu. Pengetahuan bagaimana masyarakat. Jadi pemimpin ke depan yang baik, yang memberi teladan yang baik bagi masyarakat dalam masa kampanye dan dalam tahapan-tahapan seperti itu, kan jadi penilaian bagi masyarakat. Saya kira tidak menutup kemungkinan itu menjadi pamoritasnya bisa menurun dan bisa naik dari setiap pasangan calon. Marwan Kawina dengan segenap pikirannya offside.